Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Catri. Oke, di video kali ini saya mau bagi-bagi tips lagi ya. Jadi tipsnya di video kali ini adalah gimana caranya kalian bisa bikin video yang aspek rasionya itu hanya 4:3 ya. Itu bisa kita bikin jadi super wide ya, jadi wide lah, jadi 16:3. Jadi kalau misalkan kalian upload ke YouTube, ke sosial media lainnya, itu footage-nya akan jadi lebih enak lah dilihat. Ini terutama untuk pilot-pilot atau untuk michiners ya, yang masih pakai analog ya, yang masih pakai DVR yang krepak-krepak ya. Nah, tips ini akan cocok buat yang seperti itu. Jadi sampelnya nanti videonya yang asalnya dari yang seperti ini akan kita ubah jadi seperti ini ya. Oke, jadi lebih wide ya, jadi lebih bagus. Jadi kalau misalkan itu diupload, itu akan hasilnya lebih bagus, lebih lumayan daripada orisinalnya. Nah, contohnya kayak saya nih, saya akan coba rekam ya, pakai yang ini Michin 65mm. Ini kameranya pakai Caddx-N, dan kebetulan DVR untuk si Google saya yang Skyzone ini menggunakan 4:3 ya, karena memang saya biasa terbang itu menggunakan aspek rasio 4:3, bukan 16:9. Kalau misalkan DVR kalian dan kalian biasa pakai 16:9, itu biasanya langsung diupload aja ke YouTube, itu nggak masalah. Jadi misalkan kalau case-nya seperti saya yang cuman bisa terbang di 4:3 ya, saya nyamannya di aspek ratio itu bisa kita bikin DVR-nya itu jadi lebih wide lagi, jadi lebih bagus untuk diupload di sosial media. Nah, ini akan saya tunjukkan step-stepnya, tapi kita perlu PC ya, kita nggak bisa lakukan itu di smartphone. Kita perlu PC karena proses encodernya nanti di sana. Oke, langsung aja kita cek step-stepnya. Oke teman-teman, kita balik lagi ya ke PC atau ke laptop. Jadi saya udah siapkan catatannya. Jadi aplikasi yang kita pakai ya, ada dua yang mesti kita download. Yang pertama itu adalah application SuperView, dan yang kedua adalah application FFmpeg. Nah, sebenarnya selain cara ini ya, sebenarnya kalau kalian misalkan punya skill di video editing menggunakan Adobe Premiere Pro, menggunakan DaVinci Resolve atau yang lain, itu sebenarnya juga bisa, di situ malah lebih lengkap ya. Cuma ini yang saya bagikan adalah yang cara simpelnya, yang kalian nggak butuh banyak waktu ya untuk belajar. Itu kalian tinggal klik, kemudian tinggal save export, kemudian videonya akan jadi super wide atau jadi super view ya. Oke, kita langsung aja kita download ya untuk aplikasi super view nya. Ini kita copy aja. Ini dia ada di website GitHub ya, di source code repository. Ini kita browse saja ke sini. Nah, di sini ada versi rilisnya ya. Oh ya, untuk aplikasi ini semuanya free ya, karena ini adalah open source. Jadi kalian bebas untuk menggunakannya di PC atau di laptop kalian. Nah, di sini ada dua jenis ya. Ada yang CLI. CLI ini command line interface ya. Jadi kalian mesti menggunakan command line untuk melakukan ekspor dan lain sebagainya. Yang GUI ini graphical user interface, ini yang ada interface-nya. Kalian pilih yang GUI aja karena ini yang lebih mudah ya. Tapi kalau misalkan kalian lebih seneng ngetik ya, pilih yang command line. Karena keunggulannya yang command line ini kalian bisa melakukan ekspor lebih dari satu video. Kalau yang GUI ini mesti satu-satu. Saya contohkan yang gampang aja ya, yang pakai GUI. Jadi untuk yang SuperView ini sesuaikan ya dengan OS kalian. Nah, ini karena OS saya Windows dan basisnya di 64 bit ya. Pilih yang ini, yang paling bawah. Oke, ini kita download. Karena saya udah download ya. Nah, ini makanya ada angka 2-nya. Ini saya cancel aja. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Download yang FFmpeg. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan modifikasi video itu biasanya berhubungan dengan FFmpeg ini. Jadi kita mesti juga harus tahu, sama seperti GiroFlow yang pernah saya bagikan tipsnya di tutorial sebelumnya. Ini kita copy aja URL-nya,
kemudian kita paste ke browser. Nah, untuk ini kita ambil yang esensial aja ya, nggak usah yang full. Ini kita download. Oh, ini juga udah saya download ya sebelumnya, jadi ini saya cancel aja. Kita buka yang udah kita download. Jadi ini udah ada dua ya, ada yang Superview sama yang FFmpeg. Oke, ini kita kopikan aja. Kita bikin folder ya baru, misalkan di sini tutorial Superview. Nah, kita coba pindahkan di sini. Nah, ini kita ekstrak aja nih di sini. Oke, ini udah. Kemudian yang FFmpeg-nya kita coba buka. Nah, untuk yang FFmpeg-nya ini kalau GiroFlow kan hanya butuh ffmpeg.exe ya, tapi kalau yang Superview ini ffprop-nya ini juga dipakai, jadi nggak hanya ffmpeg.exe tapi yang lainnya juga dipakai. Jadi kita ekstrak aja nih semuanya 3 file ini ke folder yang sama ya. Nah, jika udah kita boleh delete ya file zip-zipan hasil downloadnya. Jadi tinggal 4 file ini ya, Superview sama yang berhubungan dengan ffmpeg. Nah, selanjutnya kita perlu cari videonya, itu ada di mana untuk yang mau kita convert ya jadi Superview. Oke, ada di sini. Kita jadikan aja satu folder ya di sini. Nah, jadi biar gampang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini file video dari DVR footage ya itu ekstensinya bukan MP4 ya, ini .mov ya. Jadi hasil output DVR dari Skyzone punya saya, DVR-nya itu menghasilkan file yang ekstensinya MOV. Nah, kalau ekstensinya MOV ini dia nggak bisa di-convert, mesti kita ubah dulu nih, kita encode menjadi MP4. Ini caranya gimana? Kalau saya biasanya caranya pakai Handbrake ya. Jadi saya ada aplikasi Handbrake. Ini kalian bisa download aplikasi Handbrake nih. Downloadnya di mana? Downloadnya paling gampang ya kalian di browser ya. Kalian ketik aja nih Handbrake download. Nah, pasti keluar nih di yang pertama ini, kalian download aja. Jadi aplikasi Superview ini hanya bisa source-nya itu videonya berupa MP4 ya. Ini kalian drag aja ke sini yang MOV ini. Nah, ini akan otomatis di-convert ya formatnya jadi MP4. Nah, ini ada banyak, teman pilih yang MP4 karena Superview menggunakan ekstensi MP4 ya. Kemudian yang lain mungkin ini frame rate, ini samakan aja sama source-nya. Audio karena nggak ada audionya ya, kita clear aja. Terus oke, kayaknya udah. Kita start encode. Nah, ini adalah proses encode-nya. Kalian tinggal tunggu ya, kira-kira memakan waktu tergantung dari panjang videonya ya. Semakin lama juga untuk proses encodingnya. Nih, nggak apa-apa, kita tunggu aja. Oke, ini udah selesai ya, ada notifikasinya Q finish, berarti udah selesai. Outputnya ada di sini ya, berarti kita menuju aja ke sini. Oke, ini file hasil konvertan dari Handbrake, kita copy dulu, kita jadikan satu folder ya dengan yang orisinilnya. Nah, kalau udah, ini kita tinggal run aja aplikasinya yang Superview ini. Kita double klik ya di sini, nanti akan muncul GUI. Nah, ini GUI-nya ya. Kalau misalkan kalian muncul error ketika buka aplikasi Superview ini, biasanya itu ffmpeg-nya nggak ke detect ya. Makanya untuk biar ke detect, jadikan aja di satu folder ini biar langsung otomatis baca untuk aplikasi Superview-nya. Ini tampilannya cukup sederhana ya, kalian mestinya gampang untuk mengerti. Di sini ada open input video, ini kita klik aja, kita pilih file MP4 yang hasil konvertan tadi ya. Kita pilih, tadi ada di mana ya? Oh, ada di tab. Nah nih, nah di sini nih file MP4-nya. Kalau udah, kita open, kemudian kita pilih ya kodeknya.
biasanya saya pilih yang ini Lip X264 encoder ya, yang standar. Kalau misalkan kalian mau coba yang lain bebas silakan ya, cuman biasanya yang standar itu menggunakan ini ya, Lip X264. Kalau kalian misalkan pakai 265 boleh, karena ini filenya pasti lebih ringkas ya, lebih kecil ukurannya, cuman nggak semua player bisa menjalankan encode 265 nih, jadi kita pakai yang standar aja. Untuk squeeze video ini ada opsi ya untuk bisa melakukan squeeze. Ini maksudnya video atau file image-nya itu akan jadi lebih cembung ya, lebih wet, kayak seolah-olah ada fisheye efeknya. Cuman saya karena nggak begitu suka ya dengan fisheye, jadi saya biarkan aja ini nggak dicentang. Oke, kalau udah kita tinggal encode video. Nah, ini minta dia di save di mana, kita save di folder yang sama aja, kita taruh di sini, kita kasih file akhirannya superview misalkan filenya. Oke, kita save aja. Nah, ini akan keluar ya, ada bar progressnya, ini ada berapa persen, kita tunggu aja nggak apa-apa. Oke, nah kalau udah kelar itu akan muncul pop-up ya seperti ini, encode finish. Jadi kita tinggal cek aja videonya seperti apa. Oke, ini kita oke aja, kita quit ya. Kalau kalian mau convert lagi ya kalian tinggal lakukan hal yang seperti tadi. Nah, ini kita coba compare ya, di mana ya tadi. Oke, di sini ya. Oke, ini file aslinya, kita coba pause. Kemudian ini file yang hasil di convert jadi superview. Nah, seperti ini jadinya. Ini kita coba compare ya. Nah, ini perbandingannya kalian bisa lihat ya, di sini jadi lebih white ya, yang sebelah kanan nih outputnya, yang ini originalnya. Nah, kalian bisa cek nih perbedaannya. Jadi kalau misalkan kalian upload ya, yang sebelah kanan nih akan lebih pas di sosial media seperti YouTube atau di Facebook. Kalau Facebook sih kayaknya di 4:3 juga nggak masalah ya, cuman kalau di YouTube biasanya itu di 16:9 kalau pingin videonya itu jadi lebih optimal. Oke, paling segitu dulu ya video dari saya. Kalian bisa praktekkan sendiri. Kalian bisa convert video footage kalian menjadi superview. Caranya cukup simple dan ini semuanya adalah gratis. Oke, paling segitu dulu. Thank you ya udah melihat video tutorial saya. Sampai ketemu lagi di video-video tutorial lainnya di channel Cak Tri. Oke, thank you dan bye-bye.